Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pemula Channel. Belajar, bermanfaat, dan beribadah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini atau di video kita kali ini kita akan membahas tentang atau mengetahui kombinasi dan fungsi dari CTRLA sampai ke Z. Sebelum kita ke videonya, marilah kita berdoa agar pelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat dan syafaat untuk diri kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Tanpa berbasa-basi, kita langsung ke videonya. Baiklah, kita sudah berada di layar Word kita. Kali ini kita akan mengetahui kombinasi dan fungsi dari CTRL-A sampai Z. Yang pertama adalah CTRA. CTRLA adalah untuk meng-select semua yang ada di sini. Dalam artian ini adalah di blok semua tulisan yang ada di Word yang kita buat. CTRLA ini adalah untuk meng-select all. Yang kedua adalah CTRLB. Nah, fungsinya ini adalah untuk menebalkan tulisan. Sebagai contoh, kita ini blok, lalu kita pencet CTRLB. Nah, secara otomatis dia akan tebal hurufnya. Dan untuk mengembalikannya cukup mudah, kita tinggal tekan kembali CTRLB. Yang ketiga adalah CTRL-C atau mengcopy data. Jadi di data ini kita bebas mau mengcopy bagian mana. Sebagai contoh, kita copy paragraf ini atau kalimat ini, CTRL-C. Kita copy di sini. Nah, jadi yang kita copy dari sini sudah berhasil kita copy juga di dalam sini. Jadi CTRL-C ini fungsinya untuk mengcopy sebuah kalimat yang sudah kita blok. Yang selanjutnya adalah CTRL-D, yaitu untuk menampilkan font, size, dan lain-lain. Sebagai contoh, kita pencet CTRL-D atau kita blok dulu, lalu CTRL-D. Nah, di sini ada banyak macam, ada font, style, dan size. Ini fontnya, size-nya 12. Jika sudah, kita tinggal tekan OK. Nah, langsung dia berubah mulai dari font dan tulisannya. Cara mengembalikannya cukup mudah, tinggal CTRL Z. Selanjutnya adalah CTRL E atau membuat teks menjadi rata tengah. Sebagai contoh, kita langsung CTRL E. Nah, dia langsung rata tengah. Selanjutnya adalah CTRL F, yaitu fungsinya adalah untuk mencari kata atau teks.
CTRL F. Nah, sebagai contoh kita ingin mencari video, maka dia langsung ada di sininya. Kita mencari kata video, maka di sini ada tanda yang lain sendiri dari dibanding kawan-kawannya. Video. Nah, itu adalah kegunaan dari CTRL-F, yaitu untuk mencari kata atau teks. Lalu di sini ada CTRL-G, yaitu artinya CTRL-G adalah goto. Nah, misalnya ini kan di pack 1 nih, kita mau ke pack 2 misalnya. Ya udah langsung goto aja. Otomatis kita langsung ke pack 2. Lihat di sini. Tadi pack 1, sekarang ke pack 2. Nah, ini adalah jalan pintas kalau kita malas scroll. Kita langsung pencet aja CTRL-G. Langsung ke lokasi yang kita ingin tuju. Nah, selanjutnya ada CTRL-H atau merefresh kata atau tulisan, atau bisa juga mengganti kata. Sebagai contoh, CTRL-H. Misal kita video, kita ganti dengan movie. Lalu select off. Maka yang video tadi langsung terganti menjadi movie. 1, 2. Pokok jadi tidak ada yang namanya video di sini, jadi movie semua. Itulah kegunaan dari CTRL-H. Jika kita typo, kita bisa mengganti dengan cara cepat ini. Lalu selanjutnya adalah CTRL-I, yaitu memerengkan sebuah tulisan. Coba kita kontrol semua baru CTRL-I. Nah, jadi mereng semua tulisannya. Jika kita ingin mengembalikan tulisan tersebut, kita tinggal tekan kembali CTRL-I-nya. Maka secara otomatis dia akan kembali seperti semula. Nah, selanjutnya adalah CTRL-J. CTRL-J ini kegunaan atau fungsinya ini adalah untuk membuat teks menjadi rata kiri kanan. Sebagai contoh, kita langsung semua CTRL-J. Nah, maka dia akan rata kiri dan kanan. Ini pun secara otomatis berubah. Kalau kita ingin kembali CTRL-J lagi, maka ininya juga akan kembali seperti semula. Lalu selanjutnya ada CTRL-K, yaitu membuat kata atau tulisan memiliki link. Nah, maksudnya gimana ya? Ini maksudnya adalah misalnya powerful. Kita CTRL-K. Nah, jadi bagaimana cara mengoperasikannya adalah kita tinggal tekan CTRL lalu klik, lalu yes. Maka secara otomatis dia akan ke sini. Ini adalah link yang kita tanamkan tadi. Jadi itu teman-teman, kegunaan CTRL K ini,
Jadi dia membuat kata atau tulisan memiliki link. Jika link tadi bisa dipencet, berarti itu sudah normal atau sudah berjalan. Jadi itu teman-teman. Lalu selanjutnya adalah CTRL-L, yaitu membuat teks menjadi rata kiri. CTRL-L. Nah, jadi ini sudah rata kiri semua. Cara mengembalikannya cukup mudah, tinggal pencet kembali CTRL-L. Lalu selanjutnya adalah membuat atau CTRL-M. Nah, CTRL-M ini adalah membuat atau memfungsikan indent. Nah, sebagai contoh kita blok, lalu CTRL-M. Kok dia kayak gini? Semakin kita CTRL-M, maka ini akan semakin ke sini. Itu teman-teman fungsinya. Lalu berikutnya adalah CTRL-N, yaitu adalah membuat dokumen baru. Nah, ini sudah dokumen baru. CTRL-N itu adalah membuat dokumen baru. Contohnya seperti tadi. Nih, jadi kosong kan. Lalu selanjutnya adalah CTRL-O atau membuka dokumen. CTRL-O. Nah, secara otomatis dia akan membuka dokumen. Dokumen mana yang akan kita buka. Yang selanjutnya adalah CTRL-P. Nah, CTRL-P ini adalah untuk ngeprint. Lalu kita setting di sini mau printer merek apa, lalu mau berapa yang kita mau print. Tinggal kita pencet print, lalu printan itu yang akan mengoperasikan tugasnya. Lalu ada CTRL key. CTRL key ini berfungsi untuk menghapus spasi dan menghapus nomor urut. Sebagai contoh kita kasih nomor urut di sini. Lalu kita hapus CTRL key. Nah, otomatis dia akan terhapus. Misal teman-teman kopas di web terus ada tulisannya, tapi teman-teman nggak mau ada tulisannya, teman-teman mudah saja tinggal CTRL key. Nah, langsung tulisan atau angka-angkanya hilang. Selanjutnya adalah CTRL R, yaitu membuat teks jadi rata kanan. Nah, sebagai contoh CTRL. Nah, ini sudah rata kanan semua, atau mau semuanya juga bisa. CTRL R. Secara otomatis dia rata kanan semuanya. Lalu selanjutnya adalah CTRL S atau menyimpan dokumen. CTRL ini ada save dan save as. Jadi kita tinggal pilih mau dokumen tadi mau disimpan di mana datanya. Atau bisa juga kita pencet V12. Nah, V12 ini adalah save as. Kalau tadi kan CTRL-S artinya hanya menyimpan aja. Kegunaannya sama dengan F12 ini, sama-sama menyimpan. Cuman dia langsung ke lokasinya, kalau yang itu kita harus
ketik dulu mau save di mana, sedangkan ini langsung membuka local disk C atau D-nya. Tuh. Terdapat perbedaan di kedua itu, perbedaan yang tipis saja. Lalu selanjutnya adalah CTRL-T, yaitu hanging indent. CTRL-T tuh, hanging indent. Jadi ini akan bergerak. Coba kita blok. CTRL-T. Berarti dia semakin ke kanan. Lalu cara mengembalikannya adalah pencet CTRL Shift T. Nah, secara otomatis dia akan kembali. Berikutnya ada CTRL U, yaitu underline. Jadi kita blok dulu mana aja yang mau kita kasih garis bawah. Misalnya ini. Nah, secara otomatis dia akan bergaris bawah. Cara mengembalikannya sama, kita tinggal pencet CTRL U kembali, maka dia akan kembali, tidak ada garisnya. Lalu berikutnya adalah CTRL F atau paste. Jadi sama seperti tadi, kita pertama pencet CTRL C, kita copy dulu, baru kita di sini CTRL F. Maka kita mengcopy kalimat yang di atas tadi. Itu kegunaannya. Lalu berikutnya ada CTRL W atau close. Jadi kita sebelum close ini dikasih 3 pilihan, ada cancel, don't save, dan save. Jadi mudah, jadi kita tidak perlu pencet ini. Ada jalan pintasnya, yaitu CTRL W. Mudah bukan? Lalu berikutnya ada CTRL X atau cut atau memotong. Nah, CTRL X ini sama juga kayak copy, cuman dia memotong. CTRL X, maka kita copy di sini. Jadi bedanya copy sama mengcut ini kan saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kalau mengcut ini otomatis kalimatnya hilang, baru copy. Kalau semua copy, dia tidak hilang. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Lalu ada CTRL Y dan Z, yaitu Y adalah redo dan Z adalah undo. Jadi misalnya kita di sini buat kalimat, salah nih, kita redo dong. Kita salah. Jadi kegunaannya adalah Z ini untuk undo, CTRL. Nah, jadi kembali. Kalau Y ini mengembalikan tulisan yang tadi. Nah, ada bonus nih teman-teman. Shift tambah F3. Yaitu misal teman-teman ini misalnya lupa, ini harusnya huruf besar. Tentunya kita harus dibesarkan semua abjadnya. Gimana nih? Tak mungkin kita klik ulang, kan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita harus ada cara cepatnya teman-teman, yaitu kita pencet Shift lalu F3. Nah, jadi angkanya huruf kapital. Kita bisa mengembalikan juga mau kapital atau tidak. Nah, itu teman-teman. Oke, saya kira itu saja video kali ini. Ya, itu dia teman-teman pelajaran kita pada video kali ini. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang telah kita pelajari bersama-sama. Dan tentunya jika teman-teman menyukai video atau channel ini, alangkah baiknya teman-teman share dan subscribe video di bawah ini agar kedepannya channel ini semakin berkembang. Saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.